Ya, jadi saya sebetulnya kelahiran tahun 1959. Di saat itu situasi ekonomi ya dan gejolak yang terjadi barangkali di Republik ini sangat luar biasa. Ya, pada saat itu kehidupan kami sangat menderita sesungguhnya, luar biasa. Ya, terkadang kita sudah dari usia 6 tahun itu sudah diajari bekerja keras oleh orang tua. Kalau tidak begitu kita tidak makan. Orang tua sebagai buruh masih pada saat itu karena memang pekerjaan belum ada. Sehingga kita harus benar-benar membantu orang tua pada saat itu. Jadi kondisinya pada saat itu tentu tidak seperti saat ini. Ya. Kemudian dalam perjalanan hidup saya memang punya motivasi bagaimana saya harus belajar dan terus belajar. Sekolah pada saat itu walaupun gurunya juga jarang ada karena memang tidak ada guru pada saat itu, susah gurunya. Pada saat itu kita juga datang ke sekolah paling pada saat itu kita menggunakan baju kaos yang cap swan gitu kan. Hanya itu yang kita miliki satu. Ya, jadi dan kita pakai bertahun-tahun, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Bertahun-tahun kita pakai itu. Kadang-kadang dicuci, kadang-kadang juga enggak. Ya, tetapi niatan untuk belajar, ya, untuk mengisi diri, ya, itu memang muncul dari dalam, motivasinya internal memang. Pada saat itu walaupun tantangan pulang dari sekolah kita tidak makan, masuk sekolah kita tidak ada bekal. Ya, tanya ibu misalnya enggak masak mie gitu kan pada saat itu. Tidak punya beras dan seterusnya. Terkadang orang tua juga dapat bekerja, memburuh istilahnya, kadang-kadang juga enggak. Karena pada saat itu memang tidak ada pekerjaan. Ya, sehingga begitu ada katakanlah semacam ya pekerjaan apapun bentuknya, yang penting menghasilkan sesuatu yang bisa kita makan, apakah bikin lubang apakah menjunjung dulu kan belum ada semen. Yang ada kapur dulu ada semen. Orang bikin bangunan pada saat itu tidak pakai semen karena pada saat itu belum ada semen. Jadi tempat tinggal pun tidak jelas. Kadang-kadang kalau dulu waktu saya masih anak-anak, kita kan punya banjar istilahnya kalau di Bali, kita tidurnya di banjar. Sehingga barangkali saya saat ini hasil seleksi alam, ya. Yang saya tahu ibu saya melahirkan 14 kali hamil. Ada yang keguguran, ada meninggal. Kemudian yang masih hidup 8 orang. Jadi kalaupun toh masak orang tua itu pun kita berbagi. Paling berasnya sedikit, ketelanya yang banyak. Ya, kalau ada ketela itu pun kita diajak memburuh istilahnya, ya, untuk mengangkut ketela orang-orang, dibawa ke rumahnya, kemudian kita dikasih ongkos ketela untuk kita rebus, lalu kita makan bersama sayur daun turi. Ya, di area ini juga dan pada saat itu yaitu makanan yang paling utama yang kita rasakan. Saya lebih dekat dengan ibu. Ibu itu yang pertama orangnya baik, kan begitu baik. Kemudian sebetulnya dia sangat menyayangi anak-anaknya, tetapi karena tidak berdaya apa boleh buat, karena juga sang suami tidak memiliki penghasilan yang tetap. Jadi ibu itu selalu berupaya untuk berbuat sesuatu supaya anak-anaknya bisa makan. Ya, jadi sayangnya saya punya ibu itu membawa satu penyakit
Ya, asma. Saya pegangi ibu saya pada saat asmanya kumat. Saya, ya almarhum itu bisa saya pegang sampai dia sampai keluar kencing, sampai saya dikencingin apa saya pegang ibu saya. Ya. Jadi saya lebih dekat dengan ibu sesungguhnya. Kenangan yang paling baik itu ketika ibu bisa memberikan saya makan dan saya bisa makan sama keluarga. Itu aja kenangan yang paling baik. Nggak ada yang artinya yang spesial. Karena situasinya semakin sulit pada saat itu, ya di usia di usia saya saat kelas 5 SD, saya sempat berhenti karena tidak kuat dengan tekanan dari sekolah, harus ada ini, harus ada itu, kan itu mengerjakan tugas-tugas, kemudian sampai di rumah juga tidak makan. Sehingga saya harus berhenti, harus mencari makan sendiri. Ya waktu itu pekerjaan kita SD kelas 5 itu udah berani mengambil pekerjaan membuat garam. Ini ada petani garam di ini. Dan kemudian kalau sudah kita menyelesaikan proses garam yang menghasilkan bahan yang akan dibakar, lalu kayu bakarnya tidak ada. Tidak punya uang untuk cari untuk kayu bakar. Saya jalan kaki lewat pantai ke possession yang sekarang di sana itu ada kayu-kayu itu kita gini, sampai pernah saya sampaikan sama anak-anak. Jadi sampai di sana karena mungkin saya juga tidak tahu ya, sakit perutnya luar biasa sampai saya rebah gitu, nggak tahan gitu kan. Bawa menjunjung kayu bakar itu dari sana sampai ke pinggir ini dapat 2 kali, sebetulnya sangat menyenangkan buat saya pada saat itu, sangat menyenangkan. Jadi kita akan punya 1 kali proses pembuatan garam. Sehingga garam itu sudah terjadi, kita akan punya uang. Pikiran kita begitu. Tetapi begitu mau 2 kali, saya tidak tahan dengan sakit perut. Lalu ada orang tua di situ, ya orang tua ada yang menolong saya, cuman dia langsung mengatakan, ya kanggoin air ya, kanggoang iya nah gitu dia. Peka singlah nasi patuh gitu dia. Nah sekarang kakek yang urut-urut perutnya ya biar tidak sakit lagi begitu. Kalau diingat itu luar biasa ya, sangat menyedihkan. Ya lalu saya ya mulai mengerti ya, walaupun tidak banyak buku apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya belajar mengadu sama Tuhan. Lalu hanya Trisandia, saya pasrahkan diri saya ucapkan ucapkan kata dulu ya gitulah kalau orang. Kemudian terus saya sampai Trisandia ya, mungkin bisanya saya hanya bait pertama saya ucapkan berulang-ulang. Lalu terasa ubun-ubun saya ini naik kayak rudal mau naik itu, ada gas gitu. Ini saya terangkat. Entah saya sudah ada di mana itu pantat saya sudah terangkat kurang lebih 30 cm lebih barangkali dari tanah. Terus kayak gas gitu kepala untuk membawa saya ke atas. Lalu saya takut. Karena takut itulah saya kembali. Tetapi kalau saya biarkan diri saya begitu, terus entah sampai di mana juga saya tidak tahu pada saat itu gitu. Akhirnya ya terus saya pada saat itulah mulai dengan buka-buka buku pelajaran agama. Mulai saya baca-baca gitu kan, sampai sudah mengenal Bhagavad Gita, Sare Samsaya gitu. Saya baca berulang-ulang, terus dibaca. Hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi setelah itu baru mulai saya merasa agak tenang begitu untuk menghadapi. Saya ingin jadi dokter awalnya, kemudian setelah ingin jadi dokter, tapi dari siapa? Ingin luar biasa, inginnya itu luar biasa. Kalau saja ada yang menyalurkan gitu kan, misalnya ingin jadi dokter dulu, tes juga ikut di kedokteran, ikut juga tes di kedokteran. Kemudian
akhirnya tes di luar kedokteran. Saya tes kalau dulu di Udayana itu kan setelah tes siang, sore kan diterima. Untuk unit sorenya itu kan diterima. Ya, pada saat itu mengawali itu peralihan itu, ya. Jadi diterima tapi tidak dia diterima di hukum, diterima di ekonomi gitu. Saya enggak mau. Gitu, akhirnya saya lebih suka ke ilmu biologi. Ya, ternyata biologi itu FKIP, IKIP gitu. Jadi saya kuliahnya di situ di IKIP, sambil setelah 1 semester saya sudah berani mengajar supaya dapat ongkos untuk bayar kuliah. 1 semester saya sudah berani mengajar. Lalu sambil mengajar itu punya celana satu itu saja dipakai sepatu itu sampai robek, kaplak-kaplak, dia udah ya dipakai juga mengajar. Tidak peduli saya orang mau tertawa, orang mau mengejek dan lain sebagainya, tidak peduli. Yang penting saya bisa hidup gitu. Kemudian setelah itu saya lanjut kuliahnya, kemudian ujian. Kan begitu ujian ada fotokopian, mulai dari fotokopian pada saat itu ada. Mencari uang 2.000 mana nyari untuk fotokopi, enggak bisa. 2.000 rupiah belum bisa mau punya uang 2.000 rupiah. Akhirnya kita tidak ikut bergabung untuk fotokopi sama teman-teman. Lalu saya merenung dalam hati, apa yang dipelajari cuman catatan itu cuman buku. Waktu dulu kita mencatat buku tipis itu, ya kimia di sana, biologi di sana, ilmu-ilmu yang lain juga di sana, jadi satu gitu lah. Cuman beberapa yang bisa kita tangkap omongan dosen itu. Sehingga saya prosesnya dalam hal pembelajaran sangat buruk. Itu begitu mau ujian, akhirnya kan lebih banyak orang fotokopinya tuh sekian. Saya ikut ngerembung sama sebelumnya itu setelah merenung itu saya duduk di pojok, datang dosen saya berdua ya itu melihat saya sedang duduk begitu, "Ma," gitu dia, "ngapain tuh? Kamu jangan merasa termiskin di dunia, jangan merasa terjelek di dunia. Semangat kamu, bangun." Akhirnya saya bangun. Jadi saya ingat betul itu, akhirnya semangat gitu. Lalu udah mulai menjelang ujian, kan kita harus belajar. Teman juga semua pada bawa buku fotokopian itu untuk dibaca-baca lah, ngobrol. Setelah ngobrol teman-teman, ada meja pingpong di samping ngobrol itu teman kebetulan dia mungkin sedang asik ngobrol, ditaruhlah fotokopiannya. Saya ambil, kemudian saya baca. Gitu. Saya baca dalam kurun waktu 20 menit itu, saya baca cepat lah istilahnya, baca. Selesai ngobrolnya, udah mulai masuk, ujian mau mulai. Benar-benar ya kita juga sudah berusaha jadi menghubungkan kalimat awal dan apa yang kita dengarkan pada saat dosen memberikan kuliah itu. Lalu kita sesuaikan dengan apa yang kita baca, akhirnya berhasil juga mendapatkan nilai B. Sungkara, ada banyak teman yang punya justru fotokopi tidak lulus gitu kan. Ya ini yang sangat menyenangkan. Akhirnya saya tamat pada saat itu, boleh dikatakan untuk di Jimbaran pada saat itu dengan tanpa berbekal apa-apa. Saya merasa pada saat itu rasanya saya lolos S1 pertama pada saat itu di Jimbaran, kalau tidak salah. Ya, saya sebenarnya di awal mungkin saya mengajar pada saat itu karena guru juga langka. Saya mengajar pada saat itu banyak sekolah dari SMP, SMA, SMK. Kabupaten Badung dulu kan tidak ada gurunya masih langka, tidak ada Kodia, belum ada Kodia. Jadi semuanya Badung. Ya, saya pernah mengajar di SMA 3 SLU A1 ya. Kemudian Dharma WK Pedungan, Dwi Jendra Bualu, Taman Sastra Jimbaran dan masih beberapa sekolah lagi sampai saya mengajar 80 jam per minggu. Setelah saya mengajar kurang lebih saya dari 82 sudah mengajar. 82 saya sudah ngajar SMA itu ya.
setelah lebih dari 30 tahun mengajar, ya tahun 2000-an itu saya berpikir untuk membuka les, jadi belajar berutang gitu kan. Dasar saya mengapa buka les karena setiap pulang dari mengajar, rumah saya kan di depan SD 1 Jimbaran. Di sini rumah saya, di sini SD 1 Jimbaran. Lalu murid yang di situ tuh kadang-kadang pulangnya tidak jelas, jam berapa tidak jelas. Kemudian mereka selalu berkerumun di dagang-dagang yang tidak tahu entah apa yang dijual. Kita tidak tahu kesehatannya, kan? Kita tidak tahu apa dia bawa apa. Kita sudah paham itu, bawa apa, diapakan anak-anak. Kita berpikir, ya. Saya pada saat itu sudah mulai berpikir kayaknya anak-anak ini tidak tersalurkan, kan begitu dasarnya, tidak tersalurkan. Akhirnya saya semangat untuk berutang buat les itu yang di TK sekarang, buat les. Begitu buka penuh orang, bener ini. Saya rekrut guru, saya latih guru gitu kan. Dia guru yang memang tidak tamat dari pendidikan itu kita latih gitu. Ya. Saya juga ikut mengajar, saya tetap mengawasi dengan kerja keras lah kita begitu ya, supaya begitu lesnya berjalan kurang lebih 2 tahun. Kenapa Bapak tidak berpikir sekolah bagi orang-orang yang memang pingin, karena dia sudah melihat kualitas prosesnya. Kenapa tidak bikin sekolah aja Pak? Gitu. Tertantang pikirannya. Akhirnya kembali kita lagi membangun utang gitu kan, Kemudian kita mencoba mengumpulkan orang-orang, buatlah TK dulu, TK Widyatmika. Jadi ya, ada yang menyarankan buat aja langsung bilingual schoolnya gitu. Jadi setelah dibuka TK-nya lagi banyak orang sampai masa pada saat itu kita dapat muridnya itu ratusan dapat muridnya itu, sampai tertantang lagi harus buat ruangan gitu kan. Berpikir setelah berjalan punya TK-nya tamat, kemana anak saya sekarang? Dia bilang, anak saya sekarang kemana kalau misalnya saya tidak mau sekolah di negeri gitu. Dia lagi berpikir, karena kebetulan juga untung orang tua punya tempat pada saat itu. Lalu begitu bisa menamatkan, kita lagi membangun SD. Lalu saya berpikir nanti kalau SD kepala sekolahnya ada, saya berpikir jadi kepala sekolah. Kalau saya jadi kepala sekolah, saya harus memiliki nilai lebih dari mereka. Mereka punya S1 kan gitu ya. Lalu saya kembali kuliah ambil S2 ya. Kemudian saya bolak-balik ke Pegok itu kan, di Pegok dulu pasalnya ya, sana kemari ya. Jadi jam-jam tertentu itu saya sudah harus balik lagi ke sekolah, saya kuliah lagi gitu kan ya. Ya, sepanjang perjalanan itu selalu disertai dengan doa. Mulai dari trisambilnya itu udah dari baru naik itu sudah kita sampai turun ya, baru selesai gitu kan. Hanya itu beliau yang menjadi sahabat terdekat saya pada saat itu, dan mudah-mudahan sampai sekarang ya. Tidak ada lagi hanya beliau, sehingga apapun yang ada sekarang, saya tidak mengatakan bahwa ini milik saya. Nah, ini adalah restu dari leluhur saya. Ini adalah pemberian dari Yang Kuasa. Ya, yang saya harus manfaatkan untuk orang banyak. Ya, karena memang kita punya komitmen kuat gitu kan. Saya banyak mengkritisi kalau soal pendidikan itu harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan macam-macam lah dengan pendidikan. Saya sering mengatakan kepada guru, ya guru semuanya pada saat saya masih aktif ya,
jadi guru itu anugerah. Kalau boleh saya katakan itu sebetulnya Brahmana yang sesungguhnya. Seorang guru itu, Brahmana itu tidak dilahirkan, tetapi guru itu adalah Brahmana yang sesungguhnya. Ya, jadi oleh karena itu guru adalah kaki tangan Tuhan, saya katakan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang gak benar. Kalau misalnya Anda mau kaya karena menjadi guru, mau memiliki sesuatu yang mungkin istimewa karena jadi guru, itu lebih baik cari profesi yang lain. Saya punya keyakinan dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan proses yang kita lakukan, dengan kesungguhan kita membuat generasi kita menjadi cerdas dan berkarakter, sehingga untuk kedepannya untuk sekolah Widyatmika ini terus kita akan tumbuhkan, terus kita akan bangun, karena memang komitmen kita adalah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu generasi yang ingin belajar, ingin berproses, dan kita akan memberikan keringanan biaya bagi mereka yang punya keinginan sekolah di sini. Ya itu yang kita lakukan, karena bagi saya pendidikan ini untuk masyarakat. Ketika kita berinvestasi buat anak-anak, buat generasi, itu juga doa sangat itu. Jadi munculnya koperasi itu sebetulnya setelah ada apotik, kemudian keluarga punya uang. Gimana caranya menolong saudara kita semuanya? Saya berpikir begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berikan uang cuma-cuma, ini tidak mendidik. Gitu, tidak mendidik sama sekali, tidak mendidik. Yuk kita buatkan koperasi. Dia jadi karyawan koperasi, jadi karyawan apotik, ada dokter juga di sana. Saya berjuang karena pada saat sambil berjalan sambil jadi guru itu saya juga jadi ketua koperasi ya di Jimbaraya dulu. Kemudian saya jadi Dekopinda, begitu baru mulai jadi ketua koperasi, pengurus koperasi, kemudian mengikuti rapat langsung dipilih sebagai salah satu pengurus Dekopinda. Kemudian pada saat itu kita dapat ilmu pengetahuan juga, dilatih di Semarang untuk membuat garam beriodium, dilatih ke Jakarta. Jadi di situ benar-benar ilmu itu berkolaborasi juga ilmunya ya, jadi menjadi satu. Yang pertama pasti karena Tuhan yang mengendaki jalan ini. Yang kedua pasti lewat kerja keras kita. Kalau tidak begitu Tuhan tidak bisa membantu. Lewat mana beliau membantu kita kalau kita hanya tidur dan diam? Tidak bisa. Jadi beliaulah yang sebetulnya memberikan jalan duluan, dan kemudian kita berupaya melakukan sesuatu yang memang ya jalan itu bisa dipakai untuk membantu kita sebetulnya. Jadi kalau Tuhan itu punya niatan ini tolong, tapi orang itu tidak pernah berbuat sesuatu untuk mengupayakan dirinya menjadi lebih baik, susah beliau bagaimanapun itu agak cari jalan itu kayak dilogikakan, diilmiahkan, tidak akan mungkin bisa. Itu yang harus kita yang harus kita pahami sebetulnya. Tuhan pasti akan menolong setiap umatnya yang melakukan usaha kerja keras. Yang pertama itu adalah jujur, berintegritas. Itu kan hasil penelitian itu. Jadi yang membuat sukses itu kan karena jujur dan punya integritas. Soal pinter, soal memiliki kemampuan bisa dipelajari dan ada pada nomor sekian. Tapi kalau karakter itu mungkin ada ya, dari kejujuran itu kan karakter juga, integritas karakter juga kan begitu. Jadi kemudian muncul rasa empati, tanggung jawab, kerja keras, itu kan karakter semuanya, karakter positif. Ya, tapi nilai kejujuran dan integritas ini yang nomor satu, kerjasama, ya, berkolaborasi.
Kalau sekarang dikatakan keterampilan abad 21 itu kan itu. Dan yang paling penting kan kita harus belajar berinovasi, belajar beradaptasi, dan belajar berkolaborasi. Sampai sekarang pun sebetulnya saya sering menangis walaupun di dalam mobil gitu kan. Ada kerinduan dengan beliau, dengan Tuhan gitu kan. Saya berpikir rasanya untuk hidup aja susah setelah melihat perjalanan saya dari masa kecil. Kok saya bisa pegang setir sekarang? Itu kan. Sehingga ucapan doa itu pun terus kita kumandangkan sambil mengeluarkan air mata. Ini basah kuyup, ini mana ada orang tahu? Nggak ada orang tahu itu. Ya, karena ada rasa rindu kepada Yang Widya, Tuhan itu yang telah memberikan kita belajar, memberikan kita kesempatan, memberikan kita hidup, itu kan. Jadi itu yang kita lakukan, dan itu ternyata memberikan banyak hal yang saya rasakan sekarang. Iya. Karena dari kesusahan itulah sebetulnya dasarnya saya ingin tidak ingin melihat orang itu susah sulit seperti apa yang saya alami. Karena sakitnya luar biasa, gitu kan. Karena kita ingin membuat orang, apalagi orang itu misalnya kita lihat rajin, orang itu bekerja keras, tetapi toh juga dia hanya bisa untuk makan hari ini kita temukan, pasti kita tolong. Pasti kita, ini orang yang memang niatannya untuk berjuang, untuk menempuh jalan hidupnya gitu kan. Saya dulu merasa dibantu entah oleh siapa begitu kan, tapi kita dipercayakan untuk melihat yang begitu tuh, tergerak hati kita. Ya, kan begitu kira-kira. Tetapi saya itu memang kalau sudah melihat situasi seperti itu pasti kita lakukan. Justru sekarang saya merasa khawatir dengan diri saya. Karena Astungkare sekarang artinya kita bisa hidup dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa makan, kita bisa menyekolahkan anak kita, lebih nikmat lah tidur dan seterusnya. Saya khawatir saya mengurangi doa saya itu karena semuanya kita. Jadi yang saya takutkan itu pada diri saya, karena saya ingat dengan doanya Dewi Kunti. Dewi Kunti itu berdoa, apa yang dia sampaikan, berikanlah saya kemiskinan ya Tuhan, supaya saya dekat dengan itu. Jadi ketika manusia itu diberikan kemewahan, kehidupan, kita khawatir kita punya jarak dengan beliau. Itu yang saya takutkan saat ini itu. Jadi justru itu yang menjadi tantangan buat saya sekarang. Kepada anak saya, terutama saya punya anak 3, yang satu sekarang mulai ngajar di UI, yang kedua udah dokter, dia kerja di sini, yang satu lagi di Jogja, dulu di UI juga, ya, yang ketiga dia di Jogja sekarang sama dengan saya, ikut saya, dia di UNJ, jadi dia FKIP juga, ya, jadi guru biologi juga. Saya bangga dengan anak saya ketiga-tiganya. Yang paling saya tekankan ya, jadi mereka tidak boleh hidup dengan kesombongan, karena di situ awal daripada kejatuhan. Jadi lakukan kebaikan, semuanya sebisanya kita lakukan, kalaupun toh sulit, tetapi kebaikan itu tetap harus terus dilakukan. Sebisanya kita tolong orang ketika kita bisa, memang mampu ya, dan harus itu terus dilakukan. Gitu. Saya sering mengajarkan bukan hanya pada anak-anak, semuanya. Orang bilang roda itu berputar gitu kan, sekali-sekali kita bisa di bawah tergilas dengan ini. Percaya dengan itu, tapi saya juga tidak percaya dengan itu. Ketika
doa dan kebaikan itu terus kita lakukan. Karena kita sering tergoda, saya sampaikan, kita tergoda untuk melakukan kesombongan dan seterusnya, sehingga bisa saja mulai kejatuhan. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan baik materi, pengetahuan dan lain sebagainya, kita berikan dia untuk mengalir, kita alirkan dia seperti air mengalir, jangan ditaruh di dalam drim sehingga akan busuk ulatan, itu bahkan jadi penyakit. Tapi kalau mengalir dia akan jadi sehat, sehingga roda berputar itu kita berada di atas roda, rodanya biarkan saja dia berputar, tetapi kita berjalan juga di atas roda. Ya, karena tubuh kita akan semakin ringan ketika kita melakukan kebaikan itu terus harus kita lakukan. Tidak akan pernah melekat kaki kita di dalam roda ini sehingga tidak terbawa ke bawah. Jadi itu yang harus dilakukan ya, sehingga ringan kita di atas, berlari di atas roda tetap berputar, dia biarkan dia rodanya berputar. Buat seluruh generasi muda dimanapun kalian berada di seluruh bumi Nusantara ini, mari yuk lakukan sesuatu yang positif buat kemajuan negeri ini, buat masa depan generasi, buat semesta alam. Dan kita harus terus punya rasa kepedulian terhadap sesama, terhadap lingkungan kita. Kita memang di Indonesia ini sangat beragam, dan itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Tuhan, harus kita pelihara. Jangan sampai kita merasa memiliki kelebihan daripada yang lainnya, dan yang lainnya selalu merasa lebih jelek daripada kita. Ya, oleh karena itu terus sebagai generasi muda harus punya semangat, harus punya prinsip dalam menjalankan kehidupan, harus punya rasa kepedulian, dan tetap menebarkan kasih sayang, menolong, serta dapat melakukan hal-hal yang positif buat masa depan kita bersama. Terutama bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama. Demikian, semangat terus ya. Indonesia pasti bisa. Semuanya terletak pada pundak generasi muda.